mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Bapak Samsuki SE MSN. Yang terhormat pada teman-teman sekalian yang saya cintai. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Khairul Anwar dengan NIM 220211000207. Saya akan membahas terkait pengusaha di bidang pertanian. Jadi saya ingin menjadi pengusaha di bidang pertanian dengan visi yaitu menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Saya ingin menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani lokal. Yang pertama yaitu jenis usaha pertanian. Saya akan fokus pada beberapa jenis usaha pertanian antara lain yaitu pertanian organik, menghasilkan sayuran dan buah-buahan tanpa bahan kimia sehingga aman untuk kesehatan. Pertanian terintegrasi, yaitu menggabungkan tanaman dengan peternakan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan sumber daya. Itu yang kedua, rencana bisnis. Rencana bisnis saya akan mencakup beberapa rencana. Yang pertama yaitu analisis pasar, yaitu mengidentifikasi target pasar seperti konsumen lokal, restoran, dan supermarket. Saya akan melakukan riset untuk memahami tren permintaan produk pertanian. Yang kedua yaitu strategi pemasaran, memanfaatkan media sosial dan platform online untuk mempromosikan produk saya. Jadi saya akan mengikuti pameran atau bazar lokal untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga yaitu sumber daya, mengumpulkan modal awal dari tabungan pribadi atau investor. Saya akan merekrut tenaga kerja keterampilan yang dilatih untuk meningkatkan produktivitas. Yaitu yang ketiga, tantangan yang dihadapi. Saya sebagai pengusaha akan menyadari bahwa tantangan itu pasti ada. Jadi tantangan saya ada 3, yaitu yang pertama perubahan iklim, yaitu menghadapi cuaca ekstrim yang dapat mengurangi hasil panen. Dengan adanya pengaruh iklim ini, saya akan bisa sadar bahwa cuaca ini akan berpengaruh banget terkait pertanian ini. Yang kedua yaitu persaingan pasar. Persaingan pasar yaitu mengembangkan strategi untuk bersaing dengan usaha lain di bidang yang sama. Nah, ini persaingan pasar yaitu dengan persaingan pasar akan sangat sengit untuk di usaha sendiri, yaitu di usaha pertanian. Yang ketiga yaitu akses pembiayaan. Akses pembiayaan jalan itu mencari cara untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan atau melalui crowdfunding. Yaitu melalui crowdfunding itu terkait lembaga keuangan yang mencangkup di bisnis bidang pertanian itu sendiri. Yang keempat yaitu solusi dan inovasi. Saya akan mengimplementasikan solusi inovatif dengan cara teknologi pertanian modern yang menggunakan aplikasi untuk manajemen lahan dan pemantauan kesehatan tanaman. Dan sekarang kan zamannya Gen Z, jadi saya akan melakukan segala aktivitas di pertanian itu melakukan teknologi yang modern seperti saat ini. Yang kedua yaitu praktek pertanian berkelanjutan, yaitu menerapkan teknik rotasi tanaman dan menggunakan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah. Jadi praktek pertanian ini berkelanjutan untuk ketika saya melakukan pertanian atau melakukan pertanian di bidang ini, saya akan melakukan selalu menjaga kesuburan tanah. Yang kelima yaitu dampak sosial. Saya
berharap kepada pengusaha ini dapat memberikan dampak positif bagi komunitas. Jadi yang ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama pemberdayaan komunitas. Jadi memberikan pelatihan kepada petani lokal agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Yang kedua yaitu ketahanan pangan, yaitu berkontribusi pada penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat. Jadi semua yang saya jelaskan yaitu, jadi saya simpulkan, jika saya menjadi pengusaha di bidang pertanian, saya berkomitmen untuk menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkelanjutan dan memanfaatkan bagi masyarakat. Dengan inovasi berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas sebagai pilar utama, saya yakin dapat mencapai visi ini. Narasi ini dapat Anda sesuaikan dengan pengalaman pribadi atau ide-ide spesifik yang ingin Anda sampaikan ini. Jadi pengusaha tidak harus di bidang ekonomi ataupun di bidang lainnya. Yang contohnya saya ini melakukan di bidang pertanian. Semoga presentasi pada kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.